تمشي وانا اسهر ما نمشي، يلي ما بتسهرش حبك يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يلي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يلي ما بتسهرش ثانية يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، يلي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، حكتب علاني اسمك يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، حكتب علاني اسمك يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، اللي ما بتسهرش نمشي وانا اسهر ما نمشي، اللي ما بتسهرش ثانية يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، حكتب علاني اسمك يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، حكتب علاني اسمك يا حبيبي. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، اللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 3 jam lagi ya. Asal Mau ngebahas apa? Alhamdulillahilladzi ahallana nikah wa harrama syifa wa nadaba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyamakum as-salihina min bainakum wa min yakunu ghayru Allahu wa alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun idza nazarat ilayha as-sabr fa idza ta'at fa idza Pertama-tama yang kami hormati kepada Pemda Kecamatan Kabupaten Madang beserta staf dan jajarannya, yang kami hormat juga para rekan-rekan penyuluh dan yang berbahagia calon-calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah, patut kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga kita bisa bertemu muka berkumpul di tempat yang mulia ini, di musola kantor Kecamatan Kabupaten Madang, dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga, di mana ini adalah
adalah calon-calon pengantin, calon-calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan yang membutuhkan persiapan, bukan hanya persiapan fisik saja, tapi harus mempersiapkan mental spiritual. Persiapan fisik udah olahraga semuanya ya, udah olahraga semuanya, udah ya sehat ya. Tinggal persiapan mental spiritualnya, artinya kesiapan ilmunya. Sesuatu yang akan kita tuju itu membutuhkan ilmu. Nggak usah jauh-jauh kita ke Jakarta, kita butuh pengetahuan atau pengalaman ya, ilmu. Jalur-jalur ke Jakarta lewat mana, naik mobil apa ya, atau kalau pakai Google Map ya, harus install dulu, harus kenal HP dulu, harus menginstal Google Map-nya dulu. Kalau nggak diinstal nggak bisa. Harus kenal tahu ilmu menggunakan HP. Itu untuk menuju ke Jakarta. Tapi ada hubungannya dengan HP. Banyak ilmu yang berhubungan dengan tujuan yang akan kita tuju, seperti ke Jakarta atau ke daerah lain. Kalau kita nggak bisa HP, Google Map-nya ada, bisa pakai nggak? Ilmunya ada, tapi kitanya belum nggak bisa pakai, atau kitanya nggak paham, nggak bisa. Apalagi ini mau menjelang pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalani selama-lamanya, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Saya mau seminggu aja nikah, nggak usah repot-repot. Ada nggak? Nggak ada. Jangan sampai kayak gitu. Menikah dan rumah tangga itu ya berakhir sampai akhir hayat, sampai mau menjemput kita ya, itu usia pernikahan dan rumah tangga. Makanya dalam perjalanannya itu harus punya ilmu. Apa itu ilmunya? Mungkin tadi sebagian banyak sudah dijelaskan tentang apa itu nikah dan adab-adab dalam rumah tangga. Sedikit kami juga bahas ya, mungkin ada yang belum terbahas. Nikah itu adalah nikah itu kita menggunakan 2 pedoman, 2 aturan. Ada aturan negara, ada aturan syariat agama. Mungkin dari segi aturan negaranya banyak tadi bahas ya, diantaranya adalah pernikahan itu dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur tentang usia pernikahan. Usia pernikahan itu adalah yang dibolehkan adalah usia 19 tahun. Udah cukup semuanya? Udah cukup? Kalau belum cukup berarti pulang lagi. Apa nih pulang lagi? Gak jadi mah nikahnya, pulang umur. Ya, tapi hal seperti itu masih bisa ada solusinya lagi, yaitu harus mengajukan ke pengadilan, mengajukan dispensasi ke pengadilan. Harus ada proses lagi, nggak bisa langsung ke desa atau ke nggak bisa langsung seperti, harus ada lagi jenjang yang dilalui, yaitu pengadilan agama. Tahu pengadilan agama Kabupaten Bogor? Tahu? Ada yang tahu ya? Nah itu dekat rumah saya itu ya. Saya di Pekansari, lewat dikit di situ ada Pemda lingkungan situ ya, untuk pengadilan agama terkait banyaklah gitu urusan di pengadilan agama. Kemudian pernikahan secara syar'inya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurul akad, yaitu sebuah akad yang masyhur yang meliputi dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu sama seperti ibadah yang lainnya, ada yang namanya syarat, ada yang namanya
rukun sholat. Syarat sah sholat yaitu harus diantaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sholat harus sudah suci ya. Begitu juga rukunnya ketika dalam sholat harus lengkap. Pernikahan sama, syarat nikah itu tadi nggak sama syaratnya seperti sholat, enggak, pasti beda. Cuman ada syarat, ada rukun. Ya, syarat nikah satu harus dalam keadaan beragama Islam, nggak bisa satu Islam satu bukan Islam, nggak bisa. Termasuk yang menyaksikannya harus dalam keadaan beragama Islam, yang mewalikannya harus dalam keadaan beragama Islam. Nggak bisa yang nikahnya Islam, yang menyaksikannya bukan Islam, nggak bisa. Ya, berarti itu menyalahi syarat menyalahi syarat nikah. Ketika syaratnya ditinggalkan, diabaikan, maka nikahnya tidak sah. Sama seperti sholat aja tanpa wudu, syaratnya ditinggalkan, sholat tanpa wudu sah nggak? Nah itu sama. Ya, kita jangan mengabaikan atau meninggalkan hal yang disyaratkan dalam pernikahan, maka yang akan mengakibatkan pernikahan itu tidak sah. Sedangkan pernikahan itu akan ketika tidak sah pernikahan itu terus dijalani, maka hubungan suami istrinya itu bukan berarti tidak sah, tidak sah. Nah, terkait dengan pernikahan tadi, diantaranya tadi harus dalam keadaan Islam. Nah, sekarang ini nantinya calon-calon mempelai ini akan menjadi seorang bapak dan menjadi seorang ibu, ya. Nantinya akan dituntut tanggung jawab membina istri sebagai suami dan anak-anak. Tentunya ini akan menjadi satu tuntutan. Ketika kita sering mengabaikan sholat, kemudian kita punya cita-cita, punya angan-angan, punya anak yang solehah. Sementara kita dari sekarang nggak berusaha untuk soleh, nggak berusaha untuk solehah. Bisa terjadi enggak? Nah itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi, tidak akan terbentuk. Anak-anak kita menjadi anak solehah, sementara kitanya belum soleh. Dan mulai sekarang, ya, jangan ada yang meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Ya, dalam keadaan bagaimanapun, sholat di 5 waktu ini jangan pernah ditinggalkan, baik laki-laki atau perempuan. Kecuali ada halangan tertentu. Bagi perempuan ada uzurnya, yaitu haid, ya. Kalau haid itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Itu perempuan, ya. Nah ini sebagai bahan, ya, untuk kedepannya, ya, jangan sampai mulai sekarang jangan merasa saya masih muda seperti biasa saya sering ninggalin sholat, ya. Harus dirubah, karena kedepannya kita akan berhadapan dengan tuntutan darah daging kita sendiri, yaitu anak kita akan berhadapan dengan tuntutan dari darah daging kita sendiri, yaitu anak kita. Didikan yang pertama yang paling bagus adalah dari orang tuanya, sementara orang tuanya, ya, belum berusaha untuk mensolehkan diri. Ya, mensolehkan diri itu yaitu dengan cara tadi taat pada perintah Allah dan Rasul. Sholat 5 waktunya dilengkapi 5 waktu. Kemudian disempurnakan lagi sholatnya dengan cara berjamaah. Ditambah lagi dengan qobliyah ba'diyahnya, ya, qobliyah ba'diyahnya dan sunnah-sunnah yang lain. Itu mulai dari sekarang merintis, ya. Atau bacaan-bacaan sholatnya
yang belum bagus belajar lagi dengan guru-guru dulu yang pernah ngajarin kita. Samperin lagi sekalian minta doa. Ngaji lagi jangan usah malu-malu. Nah sebelum datang tuntutan. Nah sekarang kalau menikah tahun ini, tahun depan udah punya anak misalkan. Kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya itu sudah mulai anak itu melihat siapa yang harus saya contoh. Ya, siapa yang harus saya contoh? Anak itu akan menilai. Ketika contohnya itu buruk, dia nggak pernah melakukan sholat, dia nggak pernah melakukan puasa, nah itu anak akan mencontoh itu. Ketika anak ya terbentuk seperti itu, ya diharapkan anak itu menjadi anak yang soleh. Ketika anak tidak terbentuk soleh, segala akibat yang dilakukan oleh perbuatan anak itu akan kembali pada orang tuanya. Segala akibat yang dilakukan oleh anaknya, tentu orang yang tidak soleha, dia akan banyak masalah. Itu akan kembali kepada orang tuanya. Makanya siapin dari sekarang, ya. Yang Bang bacaan Al-Qurannya masih belum lancar, lancarin sekarang. Lancarin lagi, baca lagi Al-Quran, ngaji lagi. Atau ada pengajian di lingkungan majelis taklim, ikut kumpul kan. Ikut kumpul lagi. Biarin bosan juga, paksain. Enggak semuanya dalam pengajian itu bahasan itu aja, ya. Pasti ada ganti-gantinya. Ya, pasti ganti-ganti. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu ataupun bisa nanti bekal untuk kita ke depan atau untuk anak kita. Siap ya? Nih, jadi karena kalau dibahas untuk saat itu nggak mungkin, ya. Banyak hal yang harus saya sampaikan terkait bekal sebagai pernikahan, persiapan pernikahan dan rumah tangga. Ya, ngaji lagi ya. Jangan gengsi, jangan malu. Oh, saya masih muda, masih nyampur sama aki-aki misalkan sama ini ibu, enggak, jangan ada gengsi demi untuk bekal kita ke depan, untuk diri kita dan untuk generasi anak-anak kita. Siap ya? Mulai dari mengawali sekarang ini jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan sholat sekalipun dalam keadaan kotor bagaimanapun, sucikan, bersihkan. Misalkan saya kerjanya di bengkel, kotor-kotoran, ya kan kotor-kotoran itu kan kerja dari pagi sampai johor istirahat, bersih sholat. Masa kerja terus dari pagi sampai malam nggak mungkin, ya pasti ada istirahatnya. Sekalian sholat, manfaatkan waktu sholat. Ya, tuh. Mungkin saja sedikit yang dapat saya sampaikan, pesan yang paling pertama, istri siap nurut pada suami, ya, siap turut pada suami, seperti tadi dalam hadis, khair nisa'i ma'atun iza na'atun zazur taidaiha wa iza matta ata'atka. Apabila si suami menyuruh pada si istri, harus siap taat dalam hal tidak bertentangan dengan agama yang wajib. Begitu juga suami bukan beritahu istri, bukan. Suami siap-siap menjadi orang yang soleh di hadapan istri, mendidik kesolehan terhadap istri dan anak-anak. Ya, karena suami adalah puncak pimpinan keluarga. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu kita terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Jalul atas materinya. Mungkin saudara menerima dari saya terakhir. Tadinya mau ngisi materi ya, cuman waktu tidak bisa memungkinkan karena mendekati waktu zuhur. Jadi yang pada intinya kalau materi dari saya itu lebih kepada intinya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga lah ya, kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi mungkin secara harfiahnya kalian harus bisa menghindari dari aspek 4 kekerasan dalam keluarga. Yang pertama, kekerasan fisik. Pasti paham ya, kekerasan fisik itu apa? Berkenaan dengan apapun yang terjadi di dalam fisik, memar atau apapun itu kekerasan fisik. Kalian harus menghindari hal itu. Yang kedua, kekerasan psikis. Nah, kalau psikis itu lebih kepada mental dan jiwa, hati lah. Jadi kalian bisa menghindari itu. Mental dan lainnya itu psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kalian nanti bakal menghadapi hal itu. Alangkah baiknya suatu kewajiban yang namanya seksualitas dalam pernikahan itu wajib, tapi harus ada etika dan peraturannya. Intinya mah jangan sampai barbar lah, jadi slow ya pokoknya gitu. Biar jangan sampai jangan sampai melukai alat vital pasangannya. Yang terakhir, penelantaran keluarga. Maksud saya penelantaran itu bukan hanya dari suami ke istri, bisa juga sebaliknya, istri ke suami. Pokoknya apapun yang dulu diurus dan dibesarkan oleh orang tua masing-masing harus bisa dirawat, diteruskan oleh pasangan masing-masing. Intinya gitu, jangan sampai ada penelantaran dari masing-masing gitu. Nah, konsekuensi hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 itu ada pidananya, ada pelaporannya, bukti lapor. Berpikir logis. Kalian akan dewasa oleh waktu, akan dewasa oleh keadaan. Makanya hindari dari aspek kekerasan